Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jumpa lagi di program Mutiara Iman bersama saya Nasif Ubadah. Tema pagi ini adalah bersabar menghadapi ujian dan juga cobaan. Saudara Kompas TV rahimakumullah, pemirsa program Mutiara Iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cobaan ujian bagi tiap manusia, di mana ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan ini tidak sembarangan. Apa model-model ujian dan cobaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang berarti kurang lebih, sungguh kami memberikan ujian kepada kalian berupa tentang pertama, amwal, yaitu adalah tentang harta benda. Ujian berupa harta benda itu bisa terjadi karena mungkin kita kekurangan, karena masalah ekonomi, karena masalah finansial, atau secara makro di dalam hidup di sebuah negeri atau negara mungkin terjadi sebuah krisis yang berhubungan dengan ekonomi secara makro. Yang kedua adalah al-anfus, yaitu adalah jiwa. Kekurangan jiwa ini berarti tidak adanya keselamatan atau keamanan yang berkurang. Hal ini menyebabkan di beberapa daerah atau di beberapa tempat maka terjadi banyak orang yang kehilangan nyawa. Bisa jadi karena sesama manusia adanya konflik yang hingga peperangan, sehingga satu dan yang lain saling menyerang dan akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa. Bisa jadi adalah hilangnya nyawa seseorang karena memang ada suatu ujian. Ujian itu bisa berupa penyakit, bisa berupa wabah, bisa berupa hal-hal yang lain semacam tanah longsor atau bencana alam dan juga lainnya. Dan juga ujian yang lainnya itu adalah kekurangan tumbuh-tumbuhan, kekurangan bahan makanan. Kekurangan bahan makanan ini menyebabkan terjadi bencana kelaparan. Orang-orang akan mendapatkan makanan dengan harga yang mahal karena stok yang semakin menipis. Begitu juga dengan adanya perebutan di antara sesama konsumen, lalu akhirnya harganya menjadi sangat mahal. Ataupun dengan hal-hal yang lain, misalkan memang di suatu tempat tersebut mendapatkan bahan makanan memang sangat sulit. Ada kalanya di akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu terjadi kekeringan di beberapa daerah yang menyebabkan para petani tidak bisa maksimal dalam mendapatkan hasil panennya. Ini menyebabkan harganya melambung tinggi, stoknya juga sangat sedikit, dan akhirnya harus disuplai dari daerah lain. Karena suplainya dari daerah lain, maka harganya sudah semakin meningkat. Menyebabkan apa? Kekurangan nutrisi. Menyebabkan apa? Kekurangan bahan makanan. Sehingga keluarga-keluarga kita mendapatkan makanan yang sedikit. Saudara Kompas TV rahimakumullah, selain itu adalah
wabasyiris sabirin, yaitu Allah itu memberikan musibah dan orang-orang yang mendapatkan musibah harus senantiasa bersabar. Bersabar atas apa? Bersabar atas segala ujian dan cobaan itu semua. Namun sebelumnya, kata musibah maknanya itu apa? Musibah adalah artinya segala sesuatu yang menimpa pada manusia. Menimpa pada manusia, kalau di dalam Al-Quran dikatakan musibah, ini berarti adalah ujian yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa manusia, tetapi ini berdampak buruk kepada manusia itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang berdampak buruk pada manusia itu sendiri, maka kita harus senantiasa bersabar. Walaupun ada juga ujian, ada kalanya juga melalui karena penyebabnya adalah orang-orang lain, melalui perantara orang lain. Sebaik-baik kita adalah orang-orang yang bersabar. Bagaimana cara kita menghadapi ujian dan cobaan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wabasyiris sabirin. Kita harus menjadi orang-orang yang bersabar. Orang bersabar akan mendapatkan kabar yang gembira. Bagaimana sikapnya? Dicontohkan di dalam ayat tersebut adalah alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang secara lisan saja mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kita ini semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita kepada Allah semuanya akan kembali. Sahabat Kompas TV rahimakumullah, ini adalah cara Allah juga memberikan macam-macam cobaan kepada manusia. Bagi orang-orang yang bersabar, salah satunya dengan caranya tadi adalah bil lisan, yang kedua adalah sabar dengan cara apa? Sabar di dalam perbuatan. Maka sabar di dalam perbuatan itu, misalkan kita mendapatkan sebuah ujian berupa sakit, sudah beberapa hari berlalu belum sembuh, lalu akhirnya kita bersabar. Apakah harus diam saja? Tidak boleh. Maka yang kita lakukan adalah bahwa kita semua harus berikhtiar. Berikhtiar dengan cara apa? Berikhtiar dengan cara apa? Nanti akan kami jelaskan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV, masih bersama saya Nasif Ubadah di program Mutiara Iman. Kami akan lanjutkan tadi model-model atau cara bersabar. Cara bersabar yang kedua adalah kita harus melakukannya dengan cara perbuatan. Saudara Kompas TV rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sakit. Entah itu sakit karena yang disebabkan oleh diri sendiri ataupun dari luar. Misalkan kita mengalami sakit, tubuh kita, fisik kita mengalami sakit, 1 hari belum sembuh, 2 hari belum sembuh, 3 hari belum sembuh. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus bersabar dalam menerima ujian sakit ini. Namun apakah kita hanya berdiam diri saja dan mengatakan lafal tadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Tentunya tidak. Bahwa tiap orang yang mendapatkan ujian dan juga cobaan harus bisa melewati ujian ini. Dengan cara apa? Caranya adalah bersabar bahwa penyakit yang diterima itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakin bahwa tiap ujian itu dapat dilalui. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan sesuatu bila mana itu buruk bagi kita, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memiliki penawarnya. Allah telah memberikan penawar dari segala macam sakit. Nah, maka oleh karena itu kita juga harus berobat.
kita berikhtiar mendatangi dokter yang ahli di bidangnya. Kita mendatangi mungkin secara medis, bila mana secara medis itu mungkin dirasa kurang cocok atau juga Anda menginginkan penyembuhan yang lebih cepat, maka bisa kepada orang-orang lain yang memang ahli di bidangnya untuk mengatasi penyakit atau ujian yang kita alami tersebut. Saudara Kompas TV rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memberikan ujian dan cobaan kepada manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memastikan bahwa orang tersebut yang mendapatkan ujian pasti bisa melaluinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang berarti Allah tidak akan membebani kepada orang-orang kecuali dia dapat untuk menyelesaikannya, bahwa dia dapat mengatasinya. Maka ujian cobaan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakter dan profilnya masing-masing. Ujian cobaan bagi orang yang pekerja di lapangan tentunya adalah hal-hal yang mungkin bersifat teknis dan juga yang sesuai dengan profilnya, sesuai orang yang bekerja di lapangan. Anda misalkan ada yang menjadi ibu rumah tangga untuk mengurusi anak misalnya, ngurusi anak juga mungkin Anda mendapatkan ujian mulai dari anak tersebut lahir, lalu masih fase bayi, anak kecil, remaja hingga dewasa. Macam-macam saja itu cobaan yang dihadapi oleh orang yang masih momong anak kecil. Bagaimana nanti bila Anda adalah seorang anak yang merawat orang sepuh, yang merawat kakek, nenek, atau orang yang sudah tua renta? Tentu ujian cobaannya juga macam-macam. Begitu juga bila mana kita adalah pekerja yang berada di kantor, yang berada di sekolah, bahkan para nabi juga tidak terlepas dari cobaannya masing-masing. Kita mengetahui bahwasanya di antara para nabi mendapatkan cobaan yang sangat berat. Saking beratnya hal tersebut, bahkan ujian dan cobaan tersebut, lalu akhirnya beliau itu meminta pertolongan kepada Allah. Karena apa? Tidak menyangka bahwa sangat berat ternyata tugas-tugas beliau menjadi nabi, dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyampaikan tauhid, dalam mengajak orang-orang berdakwah agar menuju ke jalan yang benar, ternyata sangat berat. Penentangnya macam-macam, mulai dari umatnya yang jumlahnya banyak ataupun umat yang hanya sedikit. Mulai dari musuhnya yang ternyata adalah tokoh-tokoh yang luar biasa, orang-orang yang sangat kuat, orang-orang yang berpengaruh, bahkan hingga pada keluarganya sendiri. Saudara Kompas TV rahimakumullah, tentunya kita mengetahui profil dari seorang Nabiullah yang namanya adalah Musa alaihi salam. Bagaimana cobaan yang beliau hadapi. Sejak kecil, bayi yang kecil tidak berdosa. Ketika zaman tersebut Fir'aun memiliki firasat bahwa dirinya itu akan dihancurkan dan akan direndahkan oleh seorang anak laki-laki. Maka berdasarkan mimpi atau firasatnya tersebut, Fir'aun akhirnya membunuh semua anak laki-laki tanpa terkecuali. Dan atas izin Allah, alhamdulillah, Nabiullah Musa yang masih sangat kecil itu akhirnya diselamatkan orang tuanya dengan cara dihanyutkan di sungai. Agar apa? Agar terbebas. Karena di dalam rumahnya akhirnya tidak ada tangisan bayi lagi. Dia berharap semoga anaknya tersebut ditemukan oleh orang dewasa yang sanggup untuk ngopeni beliau, yang sanggup untuk momong si anak bayi tersebut. Alhamdulillah akhirnya ditemukan oleh seorang ibu yang memang
belum memiliki anak, sangat senang sekali. Lalu akhirnya ada anak laki-laki. Ada anak laki-laki yang ia temukan di tepi sungai, lalu akhirnya meminta kepada suaminya agar dia diperbolehkan atau diizinkan untuk merawat anak tersebut. Siapakah ibu tersebut? Ibu tersebut adalah Asiyah, adalah istri dari Fir'aun tersendiri. Padahal Fir'aun pada waktu itu masih menjalankan programnya yang sangat buruk, yaitu adalah mengeksekusi segala anak laki-laki atau setiap anak laki-laki yang ada. Saudara Kompas TV rahimakumullah, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nassif Ubadah setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV rahimakumullah, masih di Mutiara Iman bersama saya Nassif Ubadah. Baiklah, kami lanjutkan bahwasanya Ibu Asiyah yang adalah istri dari Fir'aun sendiri yang akhirnya merawat anak tersebut mulai dari bayi hingga akhirnya dewasa. Namun akhirnya setelah dewasa, Nabiullah Musa ini akhirnya diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan misi yang sangat berat. Apa misi tersebut? Beliau mendapatkan misi atau tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah mengembalikan Bani Israel yang berada di Mesir namun dizalimi oleh Fir'aun agar dikembalikan ke Palestina. Ini suatu hal yang sangat berat. Yang kedua adalah, dan ini yang lebih utama, adalah mentauhidkan orang-orang Mesir, terutama Fir'aun. Karena pada zaman itu Fir'aun itu mengaku dirinya adalah Tuhan, dan ia memerintahkan kepada seluruh umatnya, kepada seluruh rakyat Mesir kuno pada waktu itu untuk menyembah dirinya. Memang ada yang tidak mengikuti perintah Fir'aun tersebut, yang tidak mau mengikuti justru malah keluarganya sendiri, yaitu istrinya, yaitu Ibu Asiyah, lalu juga anak atau anak angkat, yaitu adalah Nabiullah Musa. Singkat kata, bahwa akhirnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun dengan sangat berat. Fir'aun itu sebetulnya masih sayang kepada Musa. Karena apa? Karena Musa ini adalah anak yang diopeni, anak yang dirawat sejak kecil. Bagaimanakah seorang anak yang memiliki orang tua asuh setelah dewasa? Karena orang tua asuhnya itu adalah orang yang sangat kufur, yang sangat zalim. Lalu akhirnya anak yang masih sangat soleh ini disuruh untuk melawan orang tua asuhnya sendiri. Sungguh sangat berat hal ini bagi Nabi Musa. Lalu akhirnya kita semua telah mengetahui, akhirnya Nabi Musa mendapatkan beberapa mukjizat, yaitu antaranya adalah tongkat kayu beliau itu bisa berubah menjadi ular, di mana ular tersebut akhirnya mengalahkan ular-ularnya para tukang sihir yang suruhannya Fir'aun. Lalu yang kedua, yang akhirnya setelah tukang sihir tersebut kalah semuanya, akhirnya mereka justru malah tunduk kepada Nabi Musa dan mereka itu akhirnya bertauhid. Namun tidak demikian halnya dengan Fir'aun. Fir'aun justru malah lebih si Fir'aun itu lebih marah, lalu akhirnya ia menyiapkan pasukan dan akhirnya mengejar Nabi Musa dan juga Bani Israel. Sampai kemana? Sampai kepada laut, di mana di Laut Merah ini akhirnya Nabi Musa mendapatkan mukjizat lagi melalui perantara apa? Atau alatnya itu adalah tongkat kayu beliau lagi. Beliau pukulkan ke tanah dan akhirnya terbelahlah laut tersebut, sehingga Nabi Musa dan juga para pengikutnya atau umatnya dapat melewati dengan selamat. Fir'aun yang mengejarnya
walaupun naik kuda dan akhirnya mengenakan pakaian besi karena ia memang ingin memerangi Nabi Musa. Dia betul-betul ingin berperang, melawan dengan segala kekuatan, dengan pasukan jumlahnya ribuan atau puluhan ribu mengejar-ngejar Nabi Musa. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Firaun mati tenggelam di laut tersebut. Dikatakan bahwasanya sebetulnya Firaun itu di akhir-akhir detik dicabutnya nyawanya, dirinya itu menyatakan iman, namun sudah terlambat. Karena ketika seorang sudah sakaratul maut, sudah tidak bisa bersahadat lagi, sudah tidak bisa dirinya berpindah agama lagi. Saudara Kompas TV rahimakumullah, hal ini melalui cerita Nabiullah Musa. Mungkin ada nabi yang lain semacam Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh, dan mungkin semuanya nabi-nabi yang ada, terutama Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa beratnya ujian Allah yang diterima oleh para nabi. Karena memang dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah mengatakan, diriwayatkan an Mus'ab bin Sa'id an abihi qala, qultu ya Rasulullah ayun nasi asyadu balaan. Dari Mus'ab bin Sa'id, dari ayahnya. Lah, ayahnya ini bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang mendapatkan bala paling berat? Nabi Muhammad menjawab, qolal ambiya'u thummal amthalu fal amthalu, yaitu adalah para nabi, lalu yang semisalnya dan semisalnya lagi. Fayubtala rajulu ala hasbidinihi, maka manusia tersebut akan mendapatkan ujian atau bala sesuai dengan kadar agamanya. Bila mana kadar agamanya itu sulban, istada balauhu. Bila mana kadar agamanya itu memang berat atau tebal, maka ujiannya juga akan sangat berat. Dan sebaliknya, bila mana kadar agamanya itu adalah lemah, maka ujian yang diterima juga sesuai dengan apa yang ia miliki. Ia memiliki ilmu dan praktek keagamaan, mohon maaf ini adalah yang lemah atau yang rendah, maka dia juga akan mendapatkan hal seperti itu. Saudara Kompas TV rahimakumullah, dalam program Mutiara Kali Iman ini, maka apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama adalah bahwasanya ujian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya tiap manusia pasti akan mendapatkan ujiannya masing-masing, sesuai dengan profilnya, sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan cobaan kepada orang yang sanggup untuk melaluinya. Bila mana tidak sanggup, Allah pasti tidak akan memberikan cobaan tersebut atau mengganti ujian tersebut. Yang keempat, bahwasanya bagaimana sikap kita adalah bersabar, senantiasa beriman, dan dikembalikan kepada Allah, bahwasanya itu semua dari Allah, dan kita semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara Kompas TV, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga di majlis yang mulia ini kita mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara Kompas TV, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.